Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Youth GWS Bethlehem. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom teman-teman, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan kita di ibadah Youth. Walaupun dengan online, tapi kita mau bersyukur dan bersuka cita kita bisa bertatap muka kembali beribadah bersama-sama. Oke teman-teman, sebelum itu mari sama-sama kita menundukkan kepala kita mau berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat cinta kasih-Mu buat setiap kami sehingga kami dapat berada di tempat ini. Kami boleh menyaksikan Tuhan kebaktian online ini. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu boleh senantiasa setia Tuhan buat setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami mau memuji Tuhan, kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah apapun Tuhan yang keluar dari setiap perkataan mulut kami semuanya boleh tulus berasal dari setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, persiapkan hati kami, pikiran kami ya Tuhan hanya untuk tertuju kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Bila hati terasa berat, seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
kasih setiamu Yesus, bersungguh haleluya, kau sungguh baik, kau sungguh baik Yesus, kami memuji Terima kasih Tuhan, bahwa pada saat waktu ini kami masih bisa berjumpa, kami masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan rindu memuji, menaikkan syukur padamu ya Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat yang baru. Kami rindu ya Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terimalah setiap pujian kami Tuhan yang kami naikkan. Semuanya hanya kami fokuskan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan-Mu lebih lagi. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, selamat pagi. Kita percaya dengan sukacita kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan buat setiap kita, selalu baru setiap pagi. Amin teman-teman. Amin. Haleluya. Kesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi katakan dengan sukacita. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama katakan selamanya. Mari kita puji Tuhan lebih lagi karena kita percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Amin. Itulah kekuatan Mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya,
bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tiba saatnya kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan pandang wajah-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu
Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Tuhan tolong berkati setiap kami Tuhan, berilah kami telinga yang mau dengar-dengaran dan berkati agar setiap firman yang Engkau sampaikan Tuhan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan juga Engkau tolong berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati Tuhan agar apapun yang hamba-Mu sampaikan semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kurang lebih 100 hari kita tidak berjumpa, kita tidak beribadah bersama-sama di gedung gereja. Jujur rasa kerinduan saya untuk bisa bertemu dengan saudara-saudari sekalian, dan saya percaya begitu pula saudara-saudari juga rindu untuk bisa berkumpul bersama-sama, bermain bersama-sama, puji Tuhan bersama-sama. Iya, puji Tuhan. Karena kemurahan Tuhan kita bisa ada sampai saat ini, ya kan? Kita bisa beribadah walaupun tidak secara umum tidak bersama-sama berkumpul, tetapi kita masih diberi kesempatan untuk boleh muliakan nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini, ya kan? Di mana kita memasuki ya masalah-masalah yang begitu besar, masalah-masalah yang begitu rumit, ya. Perlu saya katakan pada saudara, ini adalah permulaan atau awal dari masa kesukaran atau kesulitan. Ini baru awal. Kalau COVID atau Corona ini baru permulaan, baru awal. Tsunami yang kita alami, yang dialami oleh mereka itu baru awal. Akan terjadi suatu ketika nanti lebih dahsyat daripada tsunami yang sudah terjadi. Lebih dahsyat yang terjadi akan wabah-wabah penyakit. Kalau dulu kita hanya mendengar flu burung. Kemarin saya mendengar ada satu berita, ya, yang tidak saya sebutkan TV mana itu, mulai ada flu babi, ya kan? Dan nanti ada flu ayam, flu kelinci, ya kan? Mau flu apa? Ya kemarin kita dengar ada flu babi. Jadi masih banyak yang harus kita alami. Ya pada pagi hari ini atau pagi hari ini, ya, marilah kita mau belajar bersama bagaimana kita menyikapi, ya, untuk menghadapi masa-masa atau persoalan-persoalan hidup. Saya percaya setiap manusia pasti memiliki persoalan-persoalan dalam hidup saudara dan saya. Biarlah kita mau bisa bertahan, biarlah kita mau tetap semangat, biarlah kita mau tetap kuat untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada di dalam dunia ini. Sementara kita hidup, ya, mari kita mau tetap semangat, kita kuat, ya, kita bisa bertahan. Karena hanya dalam pelindungan Tuhan kita semuanya itu bisa bertahan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti akan menjalani persoalan, kesukaran, baik itu yang mau dikatakan kaya atau miskin, dari golongan rendah, dari golongan yang tinggi, baik pendeta pun, dan tidak luput dari presiden pun akan mengalami persoalan dalam hidupnya. Setiap manusia, dari suku A, suku B, suku C, semuanya akan mengalami persoalan hidup. Pertanyaannya, apakah kita masih punya semangat? Apakah kita bisa bertahan? Apakah kita masih kuat untuk menghadapi persoalan hidup itu? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu orang pun yang menginginkan, ya, untuk menghadapi persoalan atau kesukaran dalam hidup ini. Tidak ada satu orang pun yang suka akan hal-hal ini. Tetapi saya katakan kepada saudara-saudariku sekalian, semua ini bisa kita alami selama kita masih hidup dalam dunia ini. Jangan sampai kita kehilangan pandangan, jangan sampai kita kehilangan semangat, jangan sampai kita kehilangan motivasi dalam hidup kita ketika masalah atau kesukaran hidup itu terjadi dalam hidup kita. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh, yaitu namanya Yesus. Yesus pun tidak luput daripada persoalan hidup. Saudara bayangkan ketika Yesus akan lahir dalam dunia ini, dia pun mengalami kesulitan, di mana Ibu Maria mengalami kesukaran mencari untuk tempat untuk melahirkan, ya, di mana hotel-hotel semua, penginapan semua menolak, menutup, ya, dan akhirnya Yesus pun lahir hanya di sebuah kandang. Ya. Selama pelayanannya pun, ya, sampai dia mati di atas Golgota, Yesus selalu penuh dengan persoalan dalam hidupnya. Ya. Suatu ketika ada sebuah cerita dalam Alkitab, ya kan?
di mana Yesus ketika bersama-sama dengan muridnya berada di sebuah danau. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, marilah kita bawa perahu itu ke tengah, mari kita menyeberang. Ya. Sementara murid-murid mempersiapkan dan Yesus ada di kapal itu bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya semuanya, Yesus mulai berkhotbah. Dan selama Yesus berkhotbah, ya, sehingga tidak terasa sampai sore hari, ketika menjelang malam, Yesus menyuruh semua pendengar-pendengar pengikutnya untuk pulang, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita ke seberang. Marilah kita ke seberang. Dalam Markus pasal 4 ayat ke-35, di situ ada ceritanya. Markus pasal 4 ayat ke-35, saya akan bacakan. Pada hari itu, waktu itu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat ke-36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita ini binasa? Ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepadanya, kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudariku, dari pembacaan atau kisah cerita dalam Alkitab ini yang telah kita baca, saya tidak akan menerangkan secara Alkitab, tetapi kita bisa menarik atau melihat secara sebuah pandangan atau kesimpulan, di mana di situ ada cerita ketika Yesus bersama murid-muridnya menghadapi sebuah persoalan di dalam tengah-tengah. Di situ ada badai yang tidak diduga, yang tidak diinginkan, yang sekonyong-konyong tiba-tiba datang menyerang pada mereka, ya kan, di dalam danau itu, dan mereka merasa ketakutan. Saya teringat ketika suatu saat saya pernah mengalami beberapa ketakutan. Jadi saya katakan pada saudara-saudari, semua akan mengalami persoalan hidup dan mungkin pernah mengalami merasakan ketakutan. Ya. Suatu saat saya ada waktu itu via anak saya masih kecil, berapa bulan usia, kita jalan-jalan ke Sarangan. Dan ketika waktu kita berangkat, cuacanya begitu indah, enak. Ya, kita tahu semua Sarangan itu sejuk sekali. Kita sudah tiba sampai penginapan, ya bersama dengan rekan-rekan yang lainnya. Seperti mereka berbagian lain, yang ada 3 di tempat rumah mereka masing-masing, ada di Magetan dan sebagainya. Saya hanya satu keluarga, saya dengan Bu Nela dan Via waktu itu. Ya, tiba-tiba suatu saat ketika kita ada di kamar, itu siang, sore menjelang sore. Ya kurang lebih pukul 5 atau pukul 6 begitu. Semua lampu satu kota Sarangan itu padam, gelap semua, dan angin begitu kencang sekali. Ya, kita tidak bisa melihat apa-apa kecuali kita hanya bisa mendengar, di mana suara seng itu, gelombang itu berterbangan, suara deru anginnya begitu keras. Disitulah rasa ketakutan. Ya, mulai timbul rasa ketakutan. Ya, di mana kita seakan-akan kita tuh mengalami suatu bencana yang begitu besar. Hal ini pun seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika mereka ada di perahu, mereka merasa ya begitu angin topannya begitu melanda, begitu besar, begitu kencang, sehingga mereka ketakutan. Ya, dari pembaca kita bisa melihat sebuah kesimpulan yang bagaimana kita merespon ketika kita menghadapi persoalan. Di sini kita melihat bagaimana respon, ya, respon kita ketika kita menghadapi persoalan itu. Ketika kita baca di sini, ya murid-murid ini, respon murid-murid ini, mereka merasa ketakutan. Ya, mereka merasa ketakutan, sehingga mereka membangunkan, Guru, ya, mengapa kau membiarkan kami binasa? Mereka takut mati, seakan-akan mereka sudah tidak ada harapan. Ya, ini respon yang dilakukan oleh murid-murid. Ketika kita baca ayat ke-38 sampai ayat 34, waktu itu Yesus sedang tidur, ya, dan membangun, Guru, ya kan, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini respon mereka ketakutan. Ayat ke-39. Coba kita lihat, baca lagi. Ia pun bangun, Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Ini responnya daripada Tuhan. Ya, sementara respon dari murid-murid, ya, mereka ketakutan, mereka takut, mereka binasa.
Tetapi ketika kita melihat respon daripada Yesus, ya, ketika dia bangun, dia menghardik angin itu, sudah berkata, diam, tenanglah. Dan ayat ke-40 berkata, mengapa? Ya, ayat ke-40, lalu dia berkata, mengapa kamu begitu takut? Ya kan? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ya, ketika kita menghadapi persoalan yang begitu besar, terlebih persoalan corona ini, semua merasa takut, tidak luput daripada saya juga. Ya, ketika kita mendengar ada sesuatu yang kena corona, kemudian ketika kita keluar, ada ketakutan itu menimpa atau dialami oleh kita semuanya. Ya, di situ rasa ketakutan kita membuat kita kehilangan harapan. Dirasa ketakutan itu kita kehilangan kepercayaan. Dirasa ketakutan itu kita mulai ya kurang motivasi dalam hidup kita, kurang semangat dalam hidup kita. Ya, mari saudara-saudariku, pada kesempatan hari ini ketika kita membaca, ketika mendengar firman yang Tuhan Yesus berikan bagi kita, yang pertama, ya, bagaimana respon kita ketika masalah itu atau persoalan hidup itu terjadi dalam hidup kita. Ya, bagaimana respon kita? Tak kala kesukaran hidup itu terjadi dalam hidup kita, bagaimana respon kita? Ya. Mungkin saudara mengalami sakit penyakit, mungkin saudara mengalami persoalan dalam pekerjaan. Ketika banyak sekali kita dengar beberapa orang sudah diputus hubungan kerja, dirumahkan. Ini kesulitan, ini kesukaran, ini persoalan itu. Saya katakan ini wabah, ini hanya permulaan. Saudara akan menghadapi bagaimana krisis ekonomi yang akan datang. Saudara akan menghadapi bagaimana keamanan itu tidak ada lagi keamanan. Krisis keamanan, di mana-mana mereka akan memulai brutal mereka. Karena krisis ekonomi, maka krisis keamanan pun akan terjadi. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana respon kita? Firman Allah mengajarkan, Yesus menyikapi, dia tenang, jangan takut. Pagi hari ini atau kesempatan hari ini, mari kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ketika masalah itu terjadi, konflik apapun, biar kita mau tetap diam, tenang, percayalah, jangan takut, jangan takut. Sekali lagi saya katakan pada saudara-saudari sekalian yang mendengar acara ini, ya kan? Marilah ya kan? Kita meresponi, menyikapi, di mana kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam dunia ini. Kita akan melihat bagaimana respon kita. Apakah kita mau tetap tenang, semangat, ya, sehingga kita bisa kuat di dalam Tuhan. Dan tak kala kita kuat, disitulah berkat-berkat Tuhan akan tercurahkan. Pagi hari ini saya berkata kepada saudara-saudari sekalian, marilah dengan positif kita meresponi kejadian-kejadian yang kita alami, baik itu COVID atau Corona yang kita hadapi. Ya, kita mau tetap diam, tenang, dan semangat. Percayalah kepada Tuhan. Dia adalah sumber penolong kita. Dia adalah sumber pelindungan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Kita bersama-sama menikmati firman Tuhan. Biar kita mau belajar di dalam setiap persoalan hidup kita, kita hadapi dengan respon hidup kita dengan tetap tenang. Kita mau tetap diam, dan kita mau tetap percaya bahwa Yesus adalah pelindung kami. Yesus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh anak-anak kaum muda, baik mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan akan memberkati segala usahanya, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakannya boleh berhasil, nama Tuhan boleh tetap dipermuliakan. Luputkan mereka dari segala wabah-wabah virus Tuhan. Tuhan bungkus mereka, serta mereka Tuhan lindungi mereka, agar mereka boleh tetap sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa juga untuk seluruh keluarga-keluarga mereka pun juga. Tuhan tetap melindungi, memberkati, menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Hamba berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah streaming